Oke, selamat siang ya kawan-kawan. Ketemu lagi dengan channel Otodidak ya. Jadi hari ini saya mau setting eh, jadwal sholat ya, jadwal sholat digital berbentuk running tag. Bentuknya seperti ini. Saya lihatkan dulu. Kita masuk kamera. Nah, ini dia baru saja selesai saya buat. Dan hari ini kita akan setting ini ya. Lalu bagaimana caranya? Kita langsung saja masuk ke aplikasinya ya. Oh, ternyata Luminic. Kita tadi pakai controller Luminic ya. Jadwal sholat Luminic. Controllernya Luminic. Jadi ternyata kita nggak usah pakai aplikasi. Dan bagaimana caranya? Langsung saja kita kembali dulu, kita sambungkan dulu wifi ya kawan-kawan. Kita sambungkan wifi dulu. Nah, kita cari yang Luminic, depannya biasanya LMNX. Nah ini berarti, nah ini yang ini, kita tekan, kita masukkan sandinya itu 99 kali. Ya sudah, kita sambungkan. Oke, sudah terhubung. Kita tinggal kembali dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Chrome. Setelah masuk ke Chrome, kita ketik alamat ya. Ketik alamat http titik 2 garing 2 9 titik 9. Nah, kita tinggal cari. Nah, ini dia menu utama dari jadwal sholat kita. Ini halaman utamanya Luminic ya. Dulu Luminic zaman dulu itu ada 6 menu utama ini. Lalu running tag defaultnya ini tulisannya dulu cuma 1, sekarang jadi 3. Jadi kita bisa 3 tag lah di sini ya. Tadi menu yang pertama itu ada iqomah. Nah, ini dalamnya iqomah. Ada jeda iqomah, lama sholat, lalu alarmnya dihidupkan apa tidak. Selanjutnya di sini ada teksnya. Nah, ini teks saat akan sholat. Luruskan saf kalian karena meluruskan saf bagian dari kesempurnaan sholat. Maaf. Nah, ini bisa disetting. Jadi ini 10 menit misalkan mau dirubah iqomahnya juga bisa, lama sholatnya dirubah juga bisa. Ini ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Biasanya Jumat ada. Nah, ini Jumatnya. Ini untuk Jumatnya ini bisa dikasih lama iqomahnya berapa, lama sholatnya berapa. Nah, lama khutbah juga ada. Lalu tulisan setiap setelah akan mau sholat ya. Kok setelah akan mau sholat? Tulisan yang muncul saat akan mau sholat. Nah, ini tampilan jadwal atau ukuran kecil. Nah, ini bisa bergantian atau hanya satu. Lalu kalau sudah disetting biasanya langsung simpan gitu aja. Nah, akan muncul tulisan sukses, data berhasil disimpan. Lalu bagaimana jika kita kembali ke menu utama, pencet menu utama. Untuk tartel itu sebenarnya nggak bisa digunakan ya, soalnya saya kurang tahu untuk tartelnya. Lalu untuk penyesuaian ini menu penyesuaian. Nah, ini penyesuaiannya ini istilahnya gini, kita setting lokasinya. Setelah disetting lokasinya sudah selesai, ternyata masih berjarak berapa menit. Nah gitu, jadi untuk nyetingnya di sini misalkan subuh ternyata lebih berapa menit gitu, jadi kan lebih 2 menit, kita ketik aja 2 menit terus dipilih dikurang, karena kelebihan 2 menit jadi kita kurangi, itu aja. Jangan seperti ini gitu.
ini ada subuh, zuhur, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini bisa diedit semua, dari subuh sampai isya bisa diedit semua. Jika sudah selesai tinggal disimpan aja. Kalau mau kembali ke menu utama, ini ada tombol menu utama. Lalu lain-lain. Nah, lain-lain di sini ada lama waktu azan. Oh ya, yang paling atas sinkron waktu dulu ya. Sinkron waktu ini gunanya untuk menyinkronkan waktu, jadi jamnya itu sesuai gitu istilahnya. Sesuai, menyesuaikan jam. Tinggal pencet, nanti jam di sana di running check akan sesuai. Lalu lama waktu azan. Nah, itu lama waktu azan terserah mau dibuat berapa menit. Kalau di sini bawaannya 2 menit. Lalu ada alarm. Alarm ini bisa dibuat ada alarm 1, alarm 2, tiap hari muncul atau tidak. Nah, itu. Selanjutnya ada kecerahan. Di sini kecerahan itu ada keterangannya. 0 itu sama dengan mati, 1 redup, 9 terang. Jadi 9 yang paling terang. Ini masih kecerahan bawahan. Jadi saya oke saja karena tadi menurut saya masih kecerahannya lumayan cerah. Jadi nggak perlu saya ubah. Nah, selanjutnya adalah running tag di kecepatan. Kecepatan running tag itu istilahnya ini. Ini selamat datang. Nah, itu kecepatan gerak dari tulisannya untuk running tag. Kecepatan semakin besar biasanya akan semakin lambat. Nah, semakin besar biasanya akan semakin lambat. Lalu tampilan lain ini ada kalender hijriah. Istilahnya di sana akan muncul yang namanya kalender hijriah. Kalender hijriah mulai dari tanggal. Nah, kayak ini kan kalender nasional ya. Ini kalender nasional. Lalu ini dia. Ini yang kalender hijriah. Nah, 1400 berapa itu tadi. Lalu pasaran Jawa ini gunanya adalah untuk ya istilahnya bulan Jawa lah. Jam Arab ini jika kita klik di sini lalu simpan, nah kita lihat jamnya akan berubah, sesekali akan berubah jadi jam Arab. Nah, ini dia jam Arab, muncul jam Arabnya seperti itu. Lalu jam besar, yang dimaksud jam besar ini jam Arab tapi jam besar itu jam biasa tapi bentuknya besar seperti Arab tadi. Lalu di bawahnya ada koreksi hijriah hari. Nah, ini bisa diedit hijriahnya. Oke, hanya seperti itu untuk menu ini. Kita kembali lagi. Lalu lokasi, nah ini tadi yang pertama harus setting lokasi. Ini menggunakan GPS ya kawan-kawan. Kalau tidak menggunakan GPS ya input game map itu tadi, pencet dan tahan lama di Google Map-nya, lalu dia akan muncul lokasinya. Tinggal taruh di situ, simpan, cuman gitu. Lalu lanjutan. Nah, di lanjutan ini sebenarnya itu untuk nyeting ukuran panel ya, nyeting ukuran panel. Caranya adalah kita buat username-nya namanya admin, passwordnya admin, biasanya seperti itu. Kita login, nah bisa. Lalu kita masuk ke panel. Ini untuk nyeting, nah username lama, password lama seperti itu. Kita ke panel. Nah, setelah ke panel, nah di sini ada menu lagi. Warnanya nih tidak usah diperhatikan karena kita sudah pakai satu warna ya. Lalu di sini ada pengaturan panel LED, ukuran dan model tampilan. Nah, ini dia yang nanti menentukan, karena kita ukuran jadwal sholat, inilah yang menentukan jadwal sholatnya. Atau mode 7 segmen. Untuk satu baris ini bisa dibuat mode segmen juga untuk controller Luminic ini ya kawan-kawan.
Tipe scanningnya kita pakai B10 karena panel sudah B10. Polar tidak usah dirubah, data polar tidak usah dirubah. Warna panel kita memang sudah single color ya. Yang penting kita ke ukuran jadwal sholatnya, kita 4x1. Ini adalah 4x1. Di sini ada 4 panel warna merah, putih, biru, dan hijau. Jadi 4x1 istilahnya itu 4 panel satu tumbuk tok. Seperti itu. Jika mau merubahnya tinggal diklik aja. Nah, ini ada banyak pilihan mulai dari 2x1 sampai 8x2. Jadi semua ukuran ada 2x1. Paling pendek 2x1. Saya perlihatkan. Wah, ini sudah disimpan, hasilnya ini 2x1. Nah, hanya separuh aja. Lalu selanjutnya misalnya kita ubah lagi ke 5x1 dia akan kelebihan, jadi ada yang terpotong nanti pasti hasilnya. Nah, seperti ini tampilan 5x1, ada yang terpotong karena tidak sesuai dengan panel yang saya buat. Kalau ukurannya lebih besar lagi, misalkan kita buat 4x2 kita simpan. Nah, kita lihat ini dia hasilnya cuma seperti ini tok. Jadi untuk tulisannya di bawah, tulisan yang berjalan tadi tidak kelihatan, bentuknya cuma kayak gini aja, tidak ada tulisan yang berjalan nanti. Lalu kita kembali ke 4x1. Nah, ini ukuran yang sesuai. Nah, ini ukuran 4x1 kawan-kawan. Sudah. Selanjutnya kita kembali ke menu utama saja. Nah, di sini hanya di running tag defaultnya ini cuman ada selamat datang di masjid seperti yang tertulis di sini. Nah, ini hanya tulisannya hanya selamat datang, lalu kalender hijriah sama kalender nasional. Lalu bagaimana menambahkannya ya di sini. Ini bisa ditambahkan di sini. Misalkan buat di masjid tulisan kedua, misalkan haram hukumnya berbicara saat khutbah. Nah, ini tulisan yang kedua ya teman-teman, muncul. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Pertama, selamat datang di masjid. Nanti ini selamat datang di masjid. Selamat datang di masjid. Lalu kita lihat yang kedua. Nah, ini haram hukumnya berbicara saat khotib berkhotbah. Nah, seperti itu kawan-kawan untuk settingnya. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan like serta bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.